Halo guys, selamat datang kembali di video sari mengenai konsultasi tentang kasus hukum dan penjelasan hukum. Di video ini Sari akan menjelaskan mengenai pisah harta antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Bagaimana dengan penjelasannya? Simak video ini sampai dengan selesai ya. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian. Oke, hari ini karena masih ada penyekatan jalan, Sari rebahan di rumah aja sambil belajar memperbaiki kualitas video dan audio agar lebih nyaman lagi untuk kalian nikmati. Kemudian pada siang harinya, Sari kedatangan teman Sari bernama Gar. Dia adalah seorang warga negara asing. Gar datang bersama dengan istrinya bernama Eyu, dan Eyu ini adalah warga negara Indonesia. Bahwa maksud dan tujuan kedatangan mereka berdua adalah meminta Sari untuk membantu mereka mengajukan permohonan pisah harta. Lalu, seperti biasa, sebelum Sari menerima suatu kasus untuk dikerjakan, Sari terlebih dahulu mendalami mengenai kronologi kasus yang terjadi sebenarnya. Sari kemudian meminta mereka berdua untuk menjelaskan kronologis permasalahan mereka sehingga sampai mereka meminta Sari untuk mengajukan pemisahan harta. Jadi seperti ini guys ceritanya. Gar dan Eyu telah menikah di luar negara Indonesia dan pernikahannya telah didaftarkan di instansi yang berwenang di Indonesia. Selama Gar dan Eyu menikah, mereka berdua telah dikaruniai 2 orang anak. Karena mereka berdua tidak mendalami mengenai ilmu hukum yang berlaku di Indonesia, mereka pun melangsungkan perkawinan, akan tetapi belum membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 29 tentang perjanjian perkawinan. Nah, setelah perkawinan, kehidupan rumah tangga mereka baik-baik aja. Keluarga mereka juga sangat harmonis. Mereka berdua sama-sama bekerja dan mereka berdua memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi Gar sebagai kepala keluarga menjelaskan kepada Sari bahwasanya dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Lalu setelah mereka berdua menjelaskan mengenai permasalahan yang mereka hadapi, pada intinya mereka berdua sepakat untuk mengajukan permohonan pisah harta. Sari pun menanyakan kepada mereka lebih lanjut mengenai apa aja sih alat bukti yang mereka miliki. Kemudian mereka berdua menjawab bahwasanya mereka mempunyai alat bukti yang lengkap untuk membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan. Lalu kemudian mereka pun menjelaskan bahwa adapun alat bukti yang mereka miliki yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akta perkawinan. Karena mereka menikah di luar Indonesia, akta perkawinan yang mereka miliki berupa License and Certificate of Confidential Marriage dari negara tempat mereka melangsungkan pernikahan. Kemudian alat bukti selanjutnya yaitu mengenai pelaporan perkawinan luar negeri. Lalu mereka juga memiliki alat bukti kartu tanda penduduk, juga kartu keluarga. Selain itu karena Gar dalam contoh di video ini dia dari warga negara di luar Indonesia, jadi Gar mempunyai alat bukti berupa kartu izin tinggal terbatas atas nama Gar, juga paspor atas nama Gar. Seperti itu kurang lebihnya mengenai alat bukti yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya selain alat bukti tertulis, Eyu dan Gar juga menjelaskan kepada Sari bahwasanya mereka juga mempunyai alat bukti saksi minimal 2 orang. Adapun saksi-saksinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ibu dari Eyu bernama Ling. Adapun hal-hal yang disaksikan oleh Ling yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ling bisa menyaksikan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Eyu dan Gar. Kemudian Ling juga mengetahui benar Eyu dan Gar telah dikaruniai 2 orang anak. Kemudian Ling juga mengetahui bahwasanya pernikahan mereka berdua diselenggarakan di luar negara Indonesia.
Dan Ling juga dapat menyaksikan bahwa tujuan Eyu dan Gar melakukan pemisahan harta adalah untuk bisa melakukan suatu perbuatan hukum. Dan selain itu juga, Ling mendengar secara langsung Eyu dan Gar merelakan harta mereka dipisah berikut dengan segala akibat hukumnya. Seperti itu yang kurang lebihnya bisa disaksikan oleh Ibu Eyu yang bernama Ling. Lalu selain kesaksian dari Ling yang merupakan ibu dari Eyu sendiri, kemudian Eyu bercerita kepada Sari bahwasanya Eyu juga mempunyai satu orang saksi lagi bernama Odi. Dan Odi ini adalah teman kerja Eyu. Yang bisa disaksikan Odi adalah yaitu sebagai berikut, bahwasanya Odi mengetahui pernikahan mereka berdua dilangsungkan di luar negara Indonesia karena Odi menghadiri acara pernikahan tersebut. Kemudian Odi juga mengetahui mereka berdua sudah dikaruniai 2 orang anak karena Odi sering main ke rumah mereka. Dan Odi pun juga mengetahui bahwasanya Gar adalah warga negara asing, dan Odi mengetahui adapun tujuan mereka berdua mengajukan permohonan pemisahan harta adalah agar bisa melakukan perbuatan hukum. Dan selain itu Odi juga mendengar secara langsung dari mereka berdua bahwasanya mereka berdua setuju pisah harta dengan segala akibat hukumnya. Nah begitu guys kurang lebihnya saksi-saksi yang dimiliki oleh Eyu dan Gar berikut dengan kesaksian yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri. Oke, karena kronologi sudah jelas, alat bukti dan fakta-fakta juga sudah jelas, lalu Sari menjelaskan tentang pembahasan hukum ya kepada mereka, juga kepada kalian yang mengalami permasalahan hukum yang sama ya, atau juga untuk kalian yang sedang menonton video ini. Jadi guys, sebagaimana diatur di dalam pasal 133 8 KUH Perdata yang menjadi dasar adanya asas kebebasan berkontrak. Sari bacakan ya dari pasal 133 8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, itu ya, kurang lebihnya bunyinya. Maksud dari aturan hukum tersebut jika dikaitkan dengan video ini yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan, permohonan untuk memisahkan harta diajukan setelah pernikahan dikarenakan telah terjadi kesepakatan ya antara para pemohon dalam hal ini Eyu dan Gar untuk memisahkan harta mereka, dan mereka juga sepakat akan konsekuensi hukum yang akan timbul akibat dari pemisahan harta tersebut. Lalu kemudian selain pasal 133 8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian dasar hukum selanjutnya yaitu berdasarkan jurisprudensi pada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 207/PDT-P/2005 Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Juni tahun 2005. Junto penetapan nomor 459/PDT-P/2007 Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 Desember 2007, di mana dalam penetapan pengadilan negeri tersebut kurang lebihnya menyebutkan mengenai mengabulkan permohonan pemisahan harta perkawinan sejak tanggal penetapan dan menyatakan bahwa pemisahan harta juga berlaku terhadap harta-harta yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama. Nah, seperti itu ya dasar hukum mengenai pemisahan harta bersama. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca langsung aturan hukum yang telah Sari informasikan. Nah guys, dari kurang lebihnya fakta-fakta,
dan alat bukti tersebut kemudian permohonan pisah harta bisa dimohonkan di pengadilan negeri ya. Dan pada akhirnya penetapan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan yang telah kalian ajukan merupakan otoritas dan kewenangan dari hakim. Lalu intinya dalam membuat permohonan ajukan sesuai dengan fakta-fakta yang benar-benar terjadi ya. Jangan melakukan rekayasa kasus karena akan ada ancaman pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP. Begitu guys untuk kalian yang memiliki kasus hukum yang sama, semoga video ini memberikan manfaat. Thanks ya.